Kita beralih ke perkembangan kasus yang melibatkan Front Pembela Islam. Tim kuasa hukum Rizik Syihab kembali mendaftarkan gugatan sidang pra-peradilan terkait penangkapan dan penahanan Rizik. Sementara itu, analisis transaksi keuangan PPATK Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ediana Rai menyebut ada aliran dana yang masuk ke rekening FPI. Sementara itu, polisi dan PPATK masih menyelidiki aliran dana pada 92 rekening yang dibekukan. Pendaftaran gugatan sidang pra-peradilan terhadap pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dilakukan pada Rabu siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan diajukan lantaran tim kuasa hukum menilai ada cacat hukum dalam proses penangkapan dan penahanan terhadap kliennya. Itu tidak relevan dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana, di mana peristiwa hukum yang terjadi adalah peristiwa hukum pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, tapi dibawa ke hukum pidana kejahatan pasal 160. Jadi itu mencampur adukan antara peraturan yang bersifat khusus dicampur adukan dengan peraturan yang bersifat umum. Sebelumnya, tim kuasa hukum Muhammad Rizik Syihab juga sudah pernah mengajukan pra-peradilan terkait status tersangka pimpinan Front Pembela Islam itu. Namun, ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, Kepolisian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK masih menyelidiki aliran dana pada 92 rekening FPI yang dibekukan. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah ada pelanggaran tindak pidana atau tidak. Dari hasil rapat koordinasi antara polisi, PPATK dan Densus 88 ditemukan adanya 92 rekening FPI yang berada di 18 bank di Indonesia. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ediana Rai menyebut ada aliran dana yang masuk ke rekening FPI. Rekening yang dibekukan oleh PPATK berasal dari pengurus pusat FPI, pengurus daerah, hingga anggota yang berkaitan dengan kegiatan yang telah dilakukan FPI. PPATK sudah menyelesaikan analisis dan pemeriksaan terhadap 92 rekening FPI dan pihak terafiliasi dengan FPI. Nah, untuk selanjutnya tentu prosesnya sudah menjadi ranah kepolisian, dalam hal ini aparat penegak hukum kepolisian. Teman-teman kepolisian masih membutuhkan waktu tentu saja untuk membaca, melakukan analisis, melakukan penyelidikan untuk bisa menentukan rekening-rekening mana saja yang akan berlanjut untuk dibekukan karena ada dugaan tindak pidana di dalamnya. Adapun kuasa hukum FPI Aziz Yanuar menyatakan telah terjadi diskriminasi terhadap FPI. Aziz juga mempertanyakan dana kemanusiaan di rekening FPI dipermasalahkan. Kami sudah menjelaskan bahwa dalam surat kami ke PPATK itu rekening kalau saya tidak salah itu terkait kemanusiaan dana keumatan seperti itu. Jadi kalau misalnya semua hal terkait hal ini, terkait hal sumbangan atau kemanusiaan ini diperlakukan seperti ini ya, kami juga mempertanyakan yang pertama terkait dana kemanusiaan yang banyak digalang oleh institusi lain atau organisasi lain. Penelusuran rekening FPI ini merupakan tindak lanjut dari pembubaran dan pelanggaran organisasi FPI sejak akhir Desember 2020. Menurut pemerintah, FPI tidak lagi terdaftar sebagai organisasi masyarakat sehingga aktivitas yang terkait dengan kelompok ini pun dilarang. Tim Liputan CNN Indonesia.